Hey yo, halo guys, para pencari hiburan lewat media anime. Kembali lagi bersama MC Naif di sini yang akan melanjutkan alur dari anime Sentai Daishikaku episode 9 dan 10. Apa yang bakalan terjadi pada episode kali ini? Langsung saja kita mulai. Aizome yang terluka kini berada di permukaan. Dia meminta tolong kepada Dragi yang menemukannya untuk memberitahukan berita ini kepada Blue Keeper. Sedangkan pertarungan para kadet masih berlanjut dan masing-masing dari tim elit kesulitan melawan tim Sakurama yang memakai Dragon Gadget Burst Form. Urabe sadar jika orang yang dia lawan bukan Koguma, terlihat dari wajahnya yang bisa beregenerasi seperti Dusters. Saat Yamato sedang melawan Yukino, Koguma datang memperlihatkan kunci biru yang sudah dia dapatkan dari Urabe. Seketika si wanita kaget teman setimnya dikalahkan. Selama ini Yukino sendirian, tapi dia tak cukup kuat untuk bisa bertahan sendiri. Dan mungkin saja situasinya akan berbeda jika dia menjadi seseorang yang dikagumi oleh semua orang, yaitu Dragon Keeper. Merasa sedang terjepit, wanita itu mencoba menyerang mereka berdua sekaligus. Tapi serangan darinya bisa ditepis dengan mudah. Lalu saat Koguma berusaha membalas, Yamato menahan serangannya agar tidak mengenai Yukino. Namun Koguma yang begitu kuat mengalahkannya dalam adu pedang. Kemudian saat berniat menebas Yukino, Yamato tiba-tiba menyerah. Dia memberikan kemenangan dalam duel skuad kuning ini kepada wanita itu. Dan untuk sekarang, Koguma yang akan memegang kuncinya. Merasa tidak terima dilindungi, Yukino memarahi penolongnya. Tapi Yamato hanya menjawab jika dia bergabung ke dalam Ranger untuk membangun haremnya dan mengincar semua wanita di dunia ini. Semua takkan berarti jika dia lolos tapi harus melukai wanita cantik sepertinya. Yukino yang merasa hal itu menjijikan, pergi dengan senyuman di wajahnya sembari berpikir kalau ketetapan hati mereka berdua berbeda. Di sisi Akebayashi, dia mengaku menyerah karena merasa takkan bisa mengalahkan Shippo, lalu mengulur waktu sampai burst form lawannya habis. Dia mengira-ngira jika form itu memakan banyak energi, jadi takkan bisa dipakai terlalu lama. Saat benar-benar habis, dia menembak Shippo dengan Dragon Gadgetnya, tapi tembakannya terpantul saking kuatnya badan Shippo. Pria maco itu sejak awal tidak percaya dengan senjata. Dia lebih memilih percaya pada tubuhnya sendiri, karena otot takkan pernah berkhianat. Kepalan tinju Shippo pun kemudian dilayangkan kepada Akebayashi. Seketika dia benar-benar menyerah kali ini, sebab ketakutan dengan serangan kuat lawannya. Lalu saat mendapatkan kunci pink, Shippo mengeraskan suaranya agar bisa terdengar oleh Angel. Wanita itu sedang memojokkan Ishikawa sampai harus bersembunyi. Dia berbohong jika tenaga gadgetnya sudah habis untuk memancing Ishikawa keluar. Dan benar saja, beberapa tembakan langsung terbang ke arahnya. Dia pun berlari masuk ke dalam sebuah mobil, tapi ternyata Ishikawa berada di dalam mobil itu. Sudah sejak lama dia terus bertarung di dunia bawah tanah gelap ini. Meski begitu, syarat menjadi ranger resmi memang sulit, dan semakin bertambahnya tahun, teman seangkatan dia telah pensiun. Yang membuatnya kesal adalah karena teman seangkatannya yang sudah berkeluarga telah melupakan benteng terbang di langit selagi menikmati kedamaian sementara. Dan Ishikawa merasa dirinya berbeda karena memiliki rasa untuk memenuhi tugas melawan kejahatan. Angel kemudian mengcounter perkataannya jika pria itu tak berbeda. Semua orang juga bertarung, jangan pikir cuma dia sendiri yang berbeda. Seketika Ishikawa dibuat marah karena perkataan sang wanita. Namun jika memang benar dia memiliki ketetapan hati untuk mengorbankan diri demi dunia, mungkin ini sudah selesai sejak tadi, ujar Angel. Seketika mobil itu meledak akibat burst form dikeluarkan dari dalam tempat sekecil itu, mementalkan Ishikawa dari sana. Sedangkan si wanita sudah tak bisa bergerak lagi akibat ledakan yang dia terima, dan kuncinya masih dipegang oleh sang lawan. Tapi semua ini sudah termasuk dalam rencana. Angel hanya mengulur waktu saja sampai Shippo selesai melawan Akebayashi, dan sisanya akan diurus olehnya. Saat ini dia sedang kesulitan melawan Shion, tapi dia harus menang agar bisa menolak pria itu sepenuhnya, karena yang akan membalaskan dendam kepada Ranger adalah dirinya. Saat ingin bertubrukan, Koguma tiba-tiba datang menginterupsi, membuat Shion terjatuh akibat serangan dadakan itu. Kemudian selagi si Kiribo mendesak Shion agar dia memberikan kunci merah, Shin beralih ke Aizome yang berada di permukaan. Dia mengingat beberapa kejadian saat baru pertama kali menjadi junior rank 1.
Si biru selalu berkata kasar padanya karena berani membalas omongannya. Dia memberikan peringatan sebagai partner bahwa si biru takkan memiliki karisma jika masyarakat takut kepadanya. Sontak si biru marah, tak menerima rekan yang seorang bocah songong kepadanya. Setelah beberapa lama Aizomi bersama si biru, ada suatu kejadian di mana Blue Keeper itu menghajar beberapa orang hingga babak belur. Lalu saat Aizomi hendak memberikan uang tutup mulut, dia melihat ada kucing yang tergeletak seperti sudah disiksa, membuatnya sadar jika si biru ternyata orang yang baik. Sejak saat itu dia melarang si biru berbicara di depan orang lain, karena tak ingin orang-orang salah paham tentangnya. Para skuad biru pun datang bersama Blue Keeper, dan sepertinya Aizomi masih bisa diselamatkan. Wanita itu memberikan cartridge ke partnernya, lalu memberitahu jika para kadet bersama skuad biru masih berada di bawah tanah. Juga tidak lupa mengizinkan si biru untuk berbicara. Seketika artefak suci dia aktifkan, kemudian menerobos langsung ke bawah tanah. 3 orang terkena guyuran air karena berada tepat di bawahnya. X yang menyamar sebagai Koguma terkena batu di kepalanya saat air deras mengguyur, membuatnya harus beregenerasi. Tapi dia sangat sial karena menampakkan diri tepat di depan Blue Keeper. Terpaksa fighter itu harus kabur. Dia yang melihat X menyamar jadi Koguma heran kenapa dia bisa berada di sini. Sedangkan Shion tak bisa melihat dengan jelas kenapa Koguma dikejar oleh Blue Keeper, kemudian jatuh pingsan. XX berusaha melindungi Peltrola yang masih terluka. Dia ingin membalas budi karena sudah menjadi tugasnya sebagai seorang pengikut. Si biru berhasil menangkap lalu melemparnya ke dalam sebuah truk, membuat wanita itu heran kenapa dia masih hidup saat diserang. Ternyata si biru tidak menebasnya menggunakan artefak suci karena dia adalah orang yang baik. XX pun marah karena merasa dipermainkan. Dia kemudian mencoba menyerang si biru. Tentu saja semua itu sia-sia karena kekuatan fighter sangatlah lemah. Tidak mungkin bisa menang 1 lawan 1 melawan Dragon Keeper. Mungkin indera fighter sudah tumpul akibat terbiasa dihajar, tapi masih bisa merasakan sakit, ujar si biru. Dia mencoba mengorek informasi soal keberadaan eksekutif darinya, tapi X bersikeras untuk terus menyembunyikan keberadaan Peltrola. Akhirnya dia disiksa memakai pipa yang ditusukkan kepadanya berkali-kali, sampai si fighter tak bisa merasakan apapun selain rasa sakit. Saat sang wanita mengingat Peltrola yang memberikan nama kepadanya di masa lalu, dia berusaha bangkit. Tapi yang dibutuhkan si biru sekarang adalah posisi di mana eksekutif berada. Kemudian dia ingin mengakhiri nasib si monster karena tidak memberikan jawaban. Tiba-tiba ada serangan dari luar yang membelah truk itu saat XX akan dihabisi. Rupanya dia yang melakukan perbuatan tersebut. Dia berpura-pura sedang mencari Koguma dan tidak tahu kalau Blue Keeper berada di sana, membuatnya diperingati akan dihabisi jika bertingkah bodoh seperti tadi. Dia telah mencari masalah dengan skuadronnya dan sebagai pemimpin, dia harus memastikan agar perbuatan mereka terbalaskan. Di yang mendengar itu berkata bahwa segala bentuk kejahatan diperbolehkan selama semuanya demi rekannya sendiri itu luar biasa. Dia juga berharap bisa mengatakan hal seperti itu. Kali ini, Di datang untuk menolong temannya dengan tatapan serius saat ditanyai oleh si biru alasan dia datang kemari. Seketika Di melayangkan pedang burst formnya kepada si biru. Begitu Blue Keeper ingin mengambil artefak suci miliknya. Ini adalah momen di mana penantian yang selama ini ingin dia capai dan alasan kenapa Di berada di sini. Si X juga berteriak agar Di membalaskan dendam seluruh rekan mereka yang gugur. Namun si biru memiliki pelindung yang menahan serangan dahsyat itu, yang mungkin saja berasal dari cartridge dari Aizomi. Dia merasa kasihan karena adik si Pink akan segera mati akibat melanggar peraturan Ranger. Namun Di beralasan jika dia datang untuk menyelamatkan temannya yaitu Koguma. Mendengar itu, X mencoba berubah ke bentuk Koguma lagi. Dan si biru mencoba memberitahu bahwa temannya itu adalah monster, tapi tidak jadi karena merepotkan. Artefak suci akhirnya diaktifkan. Lalu saat dia akan terkena serangan dari artefak itu, X yang kembali menyamar menolongnya untuk menghindar. Mereka pun kabur, sambil Di diberitahu kalau itu kekuatan artefak milik Aizomi, yang bahkan eksekutif kesulitan menghadapinya. Lalu saat Di ingin bertanya soal petinggi, ada gelembung yang datang menghampiri, lalu meledak tepat di depan mereka. Ledakan itu menghempaskan Di dan membuat tangan XX tak bisa pulih. Di memikirkan suatu kejanggalan tentang kekuatan artefak suci si biru, namun dia tidak diberi waktu untuk berpikir. Mungkin saja kekuatan itulah yang pernah melukainya di masa lalu. Di yang sedari tadi kabur, hampir kedapatan oleh si biru, namun XX menabrak sang ranger menggunakan mobil.
Kemudian, ledakan hebat terjadi hingga menghempaskannya ke hadapan si D. Monster wanita itu disuruh agar tidak memaksakan diri dan menyerahkan sisanya kepada D. Tapi wanita itu sudah diambang batasnya. Dia merasa jika takkan bisa menang dari Blue Keeper. Alhasil, XX akan memandu si biru ke tempat petinggi bersembunyi. Dia meminta maaf kepada Peltrola karena Dragon Keeper lebih kuat dari dugaannya. Seketika D kaget mendengar Peltrola masih hidup. Dalam perjalanan menuju ke tempat petinggi atau eksekutif, si biru merasa kesal akibat terlalu lama di jalan, membuat XX sedikit disiksa olehnya. Namun ada D yang melindungi monster itu, berkata fighter ini sama seperti tahanan yang tak bisa apa-apa lagi. Kenapa tidak diperlakukan lebih terhormat? Namun si biru tertawa mendengar ucapan itu darinya. Dia menganggap jika pertarungan dengan monster cuma dengan para petinggi saja, sedangkan fighter kroco seperti mereka tidak dihitung. Karena level mereka sangat jauh di bawah Dragon Keeper, jadi sudah sangat jelas kalau mereka tidak setara. D pun memberikan peringatan bahwa satu gerakan dari mereka yang berada di bawah bisa saja merenggut nyawanya. Tiba-tiba si XX membuat mereka berhenti beradu, sebab mereka memang sudah dekat dengan tempat sang petinggi. D tidak menyangka jika tempatnya sedekat ini, dan berpikir kalau X sengaja mengumpulkan kunci agar para kadet tidak datang kemari. Saat si biru menghancurkan pintunya, terlihat ada pohon besar di dalam sana, dan ternyata pohon itu adalah Peltrola sendiri. Ranger itu diajak untuk berbicara, tapi dia menolak ajakan itu karena sama sekali tidak berminat untuk bicara dengan tanaman. Kemudian, artefak suci diaktifkan. Seketika Peltrola ditembak hingga bolong oleh kekuatan artefak lawannya. XX yang marah berniat membalas Ranger itu, tapi Peltrola menghentikannya. Dia masih belum mati karena ada tubuh baru yang muncul dari dalam buah yang jatuh dari pohon besar di sana, dan jumlah buahnya tidak main-main. Di tengah kepungan Peltrola dari berbagai arah, si biru mengeluarkan gelembung peledak untuk menyerang si monster. Tapi setiap dikalahkan, mereka akan kembali muncul dari buah pohon itu. Peltrola berkata jika dia takkan musnah selama tubuh aslinya tidak dikalahkan. Tapi apakah kata-kata dari seorang monster bisa dipercaya? Kita lihat nanti. Selagi pertarungan dahsyat ini berlangsung, kedua fighter di sana pergi menemui sang petinggi yang berada jauh dari pertempuran. D pun diperkenalkan kepadanya, tapi ada yang aneh dari kelakuan D sendiri begitu berhadapan dengan Peltrola, seperti bersiap-siap menggunakan gadget untuk menyerang monster di hadapannya itu. Dan perasaan D bergejolak setelah dia tahu jika Koguma sudah dihabisi dari perkataan yang dia dengar dari mulut sang petinggi. Seketika burst form dia tusukkan kepadanya. Peltrola kaget melihat apa yang baru saja seorang fighter lakukan kepadanya, lalu ingin berkata jika perbuatan seperti ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Tapi dia membelah badannya sebelum dia sempat menyelesaikan kalimat yang dia ucapkan. XX pun sangat marah besar kali ini. Dia menyerang fighter itu karena melakukan hal gila yang memang tidak bisa dimaafkan. Saat diselamatkan dari Blue Keeper, XX sudah mau mempercayai dia lagi, tapi melihat pengkhianatan yang dia lakukan membuat kepercayaan ini hancur. Dan begitu ditanya apa dia adalah rekan monster, pikiran dia tiba-tiba terbersit sosok Koguma yang mungkin sudah dia anggap sebagai rekan, tapi dia mengaku jika tidak peduli padanya. Lalu ketika X menyuruhnya untuk memilih antara pihak monster atau pihak ranger, salah satu klon Peltrola datang ke dekat mereka. Dia nampak kelelahan juga terluka oleh serangan Blue Keeper. Sang ranger terlihat benar-benar ingin menghabisi tubuh aslinya, tapi sayang sekali, dia tak tahu jika sebenarnya tubuh yang sekarang dia lawan maupun tubuh Peltrola yang berada di tempat lain saat ini, semuanya adalah tubuh asli. Dan selama ada satu tubuh saja yang berhasil kabur ke permukaan lewat lubang yang dibuat sang ranger saat turun kemari, dia akan bisa bertahan hidup. Sebab permukaan yang memiliki banyak makanan akan menjadi tempatnya bersembunyi selagi menyimpan tenaga. Tapi sebelum berhasil kabur, dia dihadang oleh para junior yang satu menggunakan artefak mereka masing-masing. Akhirnya, pertempuran pun terjadi. Tokita dan Peltrola sama-sama menembak ke arah lawan mereka. Namun tembakan si petinggi bisa melewati tembakan artefaknya. Untung saja Junior Pink menepis serangan itu, dibantu dengan artefak Yumeko yang berbentuk remote untuk mempercepat pergerakan kawannya, agar bisa membalikkan tembakan itu kepada sang petinggi. Saat dikira sudah kalah, ada bagian tubuh kecil Peltrola yang menembak Junior Pink dari belakang.
Tapi Hisui memakan tembakan itu dengan artefaknya, dan langsung tahu jika petinggi itu adalah Peltrola dari rasa yang dulu pernah dia rasakan. Si monster sedikit kaget mengetahui ada yang tahu tentangnya selain Dragon Keeper, kemudian menyimpulkan jika dia dari skuad hijau. Ternyata Hisui sudah mencarinya sejak lama, tapi kita belum diberitahu kenapa dia dicari oleh junior hijau itu. Selagi pertarungan mereka berlanjut, Yumeko sudah berada di dekat tubuh lain Peltrola, dan suara di sekitarnya dia mute menggunakan artefak agar tidak terdengar orang lain. Yumeko berkata jika dia seharusnya tidak akan kesulitan untuk menghabisi para junior rank 1 kalau dia memang seorang petinggi. Dan Peltrola terlihat seperti mengingat-ingat siapa wanita yang berbicara dengannya itu. Kembali ke sisi D, saat dalam keadaan terdesak oleh Blue Keeper, Peltrola ingin menunjukkan kekuatan aslinya, tapi dia membutuhkan waktu menyiapkan kekuatan ini, jadi XX disuruh melindungi dirinya. Kemudian saat Shibiro menyerang ke arah si petinggi, XX mau menggunakan badannya sebagai tameng. Beruntung ada D yang menolong, sehingga serangan itu mengenai mereka berdua di sebagian tempat. Kalau terkena semua serangannya mungkin sudah tidak tertolong lagi. Peltrola pun menggunakan kesempatan emas ini untuk kabur dari sana, dan kekuatan yang dia katakan tadi hanyalah sebuah kebohongan. Saat di pingsan, dia bermimpi soal dunia di mana monster telah menguasai dunia. Mereka hidup dengan mewah, namun manusia terlihat tidak menaruh dendam pada mereka, melainkan ada yang sampai mengidolakan dia yang seorang fighter. Teman-teman D juga datang mengunjunginya. Mereka bahkan ditraktir makan di restoran itu. Di sini disebutkan bahwa Ranger telah dibubarkan dan kebenaran tentang kejahatan Dragon Keeper sudah terungkap. Para penghuni permukaan merasa bersalah akan semua ini. Jadi saat mereka kalah perang, manusia tak punya hak untuk protes mau seperti apapun monster memperlakukan mereka. Kemudian datanglah Peltrola. Dia meminta chef dipanggil hanya untuk dihabisi. Begitu si chef menjawab bahwa dia yang telah membuat semua makanan ini. Petinggi itu mengumpat semua penghuni permukaan di sana karena mereka adalah makhluk yang lebih rendah daripada ternak, tapi menggunakan makhluk hidup lain sebagai makanan. Dia pun menyuruh semua manusia di sana untuk kabur, namun semua temannya rela mati dihabisi oleh petinggi karena telah melakukan dosa yang sangat besar. Akhirnya, semua orang di sana mati di tangan Peltrola. Dan setelah itu, Dia melihat bayangan Hibiki. Dia diberitahu jika inilah dunia setelah para ranger hancur yang selama ini dia impikan. Dan Dia mencoba menolak kenyataan bahwa ini adalah keinginannya. Namun semua ini akan benar-benar terjadi saat Ranger hancur, namun para petinggi masih hidup. Lalu semua manusia yang terlibat dengannya juga akan mati, termasuk Sakurama. Dia pun terbangun di tengah konflik batinnya di dalam mimpi tersebut, dan menyuruh XX yang masih berusaha mengejar Peltrola untuk berhenti mengejarnya. Kata monster wanita itu, para fighter diciptakan untuk bertarung demi kemakmuran mereka dan kehancuran para ranger. Tapi kini dia tidak tahu harus bertarung untuk apa setelah ditinggal Peltrola. Dan Dia menjawab bahwa dia adalah monster dengan nada yang sangat serius. "Ore wa kaishin da." Di sisi tim elit, mereka sepertinya sadar jika ada monster yang menyusup ke fasilitas ini, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Dan karena mereka sudah kalah, Shion menyuruh anggota lain untuk mengikuti aturan dengan tidak menggunakan kekacauan sebagai kesempatan menyerang tim lawan. Kemudian, Ishikawa meminta maaf kepada mereka atas kesalahannya. Di saat yang sama, Yukino melihat seseorang dari kejauhan, kemudian bergegas ke sana untuk meminta perlindungan. Namun yang dia temui tidak lain adalah petinggi yang menyebabkan kekacauan di tempat ini. Dia terdiam kaku saat berada di hadapan sang monster. Beruntung Akebayashi memanggilnya. Seketika dia kembali memberitahu bahwa dia salah orang. Karena merasa ada yang aneh, Shion mengambil gadget Akebayashi lalu mengejar siapapun yang ditemui Yukino tadi. Sekarang kita ke sisi tim Sakurama. Mereka melihat pertarungan para junior rank 1 melawan petinggi monster. Dan melihat ada monster kecil yang kabur dari sana. Karena Yamato merasakan bahaya kalau monster itu sampai kabur, dia pun terpaksa mengejarnya. Dan dugaannya terbukti benar. Monster itu ingin kabur melewati tembok yang dia lubangi. Tapi berkat Yamato, monster itu menyempatkan waktu untuk menembak ketimbang langsung kabur, memberikan Shion kesempatan untuk menebasnya. Sedangkan para kadet yang lain juga ikut datang ke sana. Di sini mereka tahu jika ada kadet yang sudah dihabisi. Dan kadet itu adalah Koguma, ujar Urabe yang baru tiba di sana. Sontak mereka semua kaget mendengarnya. Kini, mereka semua ingin membalas perbuatan petinggi itu, karena mereka juga adalah seorang ranger.
Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari belakang mereka. Rupanya suara itu berasal dari dia yang datang ke sana. Kali ini, dia benar-benar memantapkan dirinya sebagai monster yang akan menghancurkan siapapun yang menghalanginya, dan tidak akan berpihak kepada siapapun selain kepada dirinya sendiri. Maupun ada seorang petinggi, tetap akan menjadi musuhnya jika visi mereka berbeda. Karena dia adalah monster jahat yang tak akan merasa puas sebelum segalanya berjalan sesuai dengan keinginannya.